Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini Kamis kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Silakan sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu kalian isi absen online-nya dan siapkan buku catatan untuk mata pelajaran matematika. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kepada siswa yang sudah mengisi absen online dan tetap hadir di kegiatan pembelajaran daring kali ini. Oke, kita mulai saja. Untuk mata pelajaran matematika, kita masih menggunakan PowerPoint ya. Nanti silakan kalian catat materi yang akan kita bahas sekarang. Kemudian ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian perhatikan bagaimana materi ini agar bisa dipahami dan dapat menyelesaikan beberapa soal yang akan diberikan nanti di akhir pelajaran ya. Kita mulai di sini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah daftar hadir online sudah terisi, buku dan alat tulis juga sudah disiapkan, berdoa juga sudah. Dan mari kita mulai bab 1 di kelas 8, yaitu tentang pola, kemudian barisan, kemudian deret sebuah bilangan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide PowerPoint-nya ya. Nah, ini kita geser biar kalian bisa melihat secara sempurna ya. Oke. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu A. Pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Nah, dilihat dari pengertiannya, pola bilangan adalah aturan atau rumus yang digunakan untuk membentuk kelompok bilangan. Sebagai contoh di sini, ada bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Ini merupakan kelompok bilangan di mana kelompok bilangan ini memiliki pola. Pola atau tadi kita bahas di pengertian bahwa pola itu juga bisa diartikan sebagai rumus. Kenapa ini bisa dikatakan bilangan yang memiliki pola? Karena kalau kita perhatikan, bisa kita lihat di sini, suku pertama atau bilangan pertama itu adalah 1, bilangan keduanya 3, bilangan ketiganya 6, bilangan ke-10-nya, bilangan keempatnya 10, dan seterusnya. Nah, setiap loncatan dari bilangan 1 ke bilangan 2 ini memiliki pola yang tetap. Bisa kita lihat, 1 ke 3 itu selisihnya adalah 2. Kemudian 3 ke 6 selisihnya, kalau ini dari 1 ke 3 ya. Sekarang untuk suku ketiga, dari kedua ke suku ketiga atau dari angka 3 ke angka 6. Di sini memiliki selisih berapa? 3 ya. Kemudian dari suku ketiga dan ke suku keempat atau dari 6 ke 10 ini memiliki selisih 4. Maka kita akan dapat menentukan suku berikutnya sesuai pola atau aturan yang sudah ada. Di sini aturannya ternyata bertingkat, mulai dari 2, 3, 4. Maka untuk suku berikutnya yaitu suku kelima atau U5 ya. U itu adalah suku. Berarti kalau U5 adalah suku ke 5.
Maka untuk menentukan suku kelima ini, kita dapat mengikuti polanya. Di sini ternyata bertingkat ya, 2, 3, 4, maka di sini sudah pasti selisihnya adalah 5. Ke bawah selisihnya adalah 6, 7, dan seterusnya. Ini kalau kita menghitung secara manual, belum diketahui rumusnya. Coba sekarang kita tentukan. Dari 10, selisihnya akan 5. Maka sudah dipastikan U5 nilainya adalah 15. U6 nilainya adalah 21. U7 nilainya adalah 21 ditambah 21 ditambah 7 berapa? 28 ya. Nah, di sini Ibu sudah menyimpulkan bahwa pola bilangan untuk 1, 3, 6 dan 10 adalah N dikali N tambah 1 dibagi 2. Jadi inilah yang disebut dengan pola atau rumus. Ini berlaku untuk barisan bilangan 1, 3, 6, dan 10. Belum tentu rumus ini berlaku untuk barisan bilangan yang lain. Tuh. Kemudian, yang kedua. Di sini ada contoh lagi. Nah, boleh nanti ini kalian tulis ya. Kita ganti lagi. Ke soal berikutnya. Ini soal pertama. Sekarang soal kedua. Soal kedua di sini ada bilangan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Di samping sudah dituliskan bahwa polanya adalah N kuadrat. N itu adalah suku. Perhatikan di sini, suku satunya adalah 1. Suku duanya adalah 4. Yang ini suku 2. Suku ketiganya adalah 9. Dan suku keempatnya diketahui berapa ini? 16. Di sini Ibu sudah membuat polanya. Ternyata pola untuk bilangan 1, 4, 9, dan 16 adalah N kuadrat. Maka untuk menentukan U5 ya, setelah angka 16 ini, kita dapat menentukan dengan U5. Caranya adalah dengan membuat N kuadrat. Kenapa dengan N kuadrat? Bisa kita perhatikan di sini. U1 sama dengan 1. Di mana 1 itu diperoleh jika dan hanya jika 1 dikuadratkan sama dengan 1. U2 UN U2 berarti N-nya adalah 2. Maka rumus N kuadrat, N-nya diganti oleh 2, oleh suku kedua ini, berarti 2 kuadrat. Jika dan hanya jika 2 kuadrat nilainya sama dengan 4. Berikut juga dengan U3, UN sama dengan U3, berarti N-nya adalah 3. Jika dan hanya jika mengikuti pola N kuadrat, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian UN sama dengan U4. Jika dan hanya jika N-nya adalah suku keberapa? Suku keempat, berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16. Maka untuk menentukan suku berikutnya atau U5 adalah tadi ya, UN, berarti N-nya adalah 5, suku kelima. Maka kita ikuti rumus N kuadrat atau polanya kita ikuti, berarti 5 kuadrat sama dengan 25. Bagaimana dengan U6? Ini mudah ya. Berarti N-nya adalah 6. Maka berdasarkan pola N kuadrat, berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, ini dilihat dari pengertian pola bilangan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Jenis-jenis pola bilangan. Nah, ini nanti bisa dicatat ya. Nanti videonya bisa di stop dulu. Aduh, hapus nih sama judulnya, gak apa-apa ya, biar whiteboardnya lebih luas.
Ya, kita lanjut kembali. Tadi videonya terpotong karena durasinya dibatasi hanya sampai 10 menit untuk setiap satu video. Jadi untuk satu bab itu mungkin akan terdiri dari beberapa video ya. Kita lanjut. Itu tadi di poin kedua, yaitu jenis pola bilangan. Di slide sudah ada ya. Nah, ini biar mudah dipahami saja karena di sana sudah berupa tulisan. Jadi kalau tidak sambil diterangkan nanti mungkin akan sulit untuk dipahami oleh kalian ya. Oke, kita mulai. Tadi ini sudah ya. Nah, ini sudah. Nah, di sini pola bilangan yang pertama itu ada pola bilangan ganjil. Untuk mengefektifkan ya, Ibu singkat saja PB di sini artinya singkatan pola bilangan ganjil. Sebagai contoh, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bilangan ganjil. Kemudian ada juga pola bilangan genap, berarti barisan bilangannya akan terdiri dari bilangan-bilangan genap, diantaranya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2 ya, jadi akan selalu bersisa 1 kalau bilangan ganjil. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan-bilangan yang akan habis dibagi 2 atau sisanya 0 ya. Kalau di sini sisa pembagian itu selalu 1. Kalau pola bilangan genap sisa pembagiannya adalah 0, pasti selalu 0. Kemudian ada pola bilangan segitiga Pascal. Contohnya adalah kita perhatikan di sini ada 1, kemudian 1, 2, 1. 2 ini diperoleh dari 1 tambah 1. Jadi 1 yang kiri kanannya itu atau awal yang ujung itu akan selalu tetap 1 dan 1. Tengah-tengahnya itu diisi oleh, contoh nih untuk suku ketiga, 1, 3, 3, 1. 3 yang ini diperoleh dari 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu ditulis lagi satunya. Sekarang untuk suku keempat, ini U1, U2, U3, U4. Suku keempatnya mudah, 1. Kemudian untuk menentukan berikutnya 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1 lagi, 4. Diakhiri dengan 1. Untuk U5 nya tidak kelihatan ya. Nah, pindah ke sini. Untuk U5 nya tulis dulu 1, kemudian 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10 ya. Kemudian 6 tambah 4 juga 10, 4 tambah 1, 5. Sudah tidak ada lagi yang harus dijumlahkan, berarti diakhiri dengan 1 dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis pola bilangan. Sama ya dengan yang ada di slide. Silakan nanti dicatat. Kemudian selain pola bilangan ganjil genap, ada juga segitiga Pascal tadi sudah ya. Ada juga pola bilangan persegi. Ini nomor 4 berarti ya, pola bilangan persegi. Nah, di sini contohnya adalah 1, 4, 9 dan seterusnya. Kita ingat lagi rumus luas persegi. Rumus luas persegi adalah apa? Sisi kali sisi atau S kuadrat, S pangkat 2. Maka untuk menentukan pola bilangan persegi, karena ini kita belajar mengenai bilangan, pola ya, pola bilangan, maka S itu diganti dengan N atau suku ya. Sehingga rumusnya menjadi untuk pola bilangan persegi yaitu N kuadrat. Apabila suku satunya 1, suku 2-nya 4, suku 3-nya 9, maka suku keempat ini
adalah 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian suku kelimanya berarti 5 kuadrat, yaitu berapa? 25 dan seterusnya. Ini pengantar ya. Berikutnya ada pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang. Ini juga akan berkaitan dengan rumus luas persegi panjang, yaitu 2 kali panjang apa? Tambah lebar ya, atau 2P tambah 2L. Nah, di sini contoh pola bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12 dan seterusnya, atau pola bilangan umum untuk persegi panjang yaitu UN sama dengan N dikali N tambah 1, di mana N-nya adalah suku ke. Suku ke 1 berarti N-nya diganti oleh 1. Suku kedua N-nya berarti diganti oleh 2. Suku ketiga UN U3 berarti N-nya diganti oleh 3 dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada pola bilangan segitiga. Di sana sudah ada ya. Ada 1. Nah, di sini ya 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Maka rumusnya ini juga berkaitan dengan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga. Di sini sudah kita lihat UN sama dengan N kuadrat dikali N tambah 1. Ini dasarnya dari rumus luas segitiga. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa dipahami ya. Kita ganti lagi. Ya, materi selanjutnya yaitu barisan dan deret aritmetika. Tadi ya judulnya adalah pola barisan dan deret. Nah, sekarang kita sudah masuk ke poin kedua yaitu poin B, barisan dan deret aritmetika. Kita mulai. Barisan dan deret aritmetika. Yang pertama kita mulai dulu dari pengertian. Barisan aritmetika adalah kelompok bilangan yang memiliki beda yang sama. Beda di sini adalah sebuah istilah untuk selisih ya. Jadi beda itu bukan perbedaan melainkan selisih untuk bilangan-bilangan dalam sebuah barisan. Ya, poin B. Barisan dan deret bilangan. Aritmetika. Sudah ada pengertiannya. Barisan aritmetika adalah kelompok bilangan yang memiliki beda yang sama. Ibu tidak akan menjelaskan ini hari ini karena tidak memungkinkan. Ini hanya pengantar saja. Untuk minggu depan kalian bisa searching terlebih dahulu di Google apa sih itu barisan dan deret aritmetika ya. Nah, untuk pengantar di sini, barisan dan deret aritmetika memiliki karakter. Yang pertama, memiliki beda. Bedanya akan selalu sama. Beda di sini simbolnya adalah P kecil. Pengertian beda itu sendiri adalah selisih. Bisa kita lihat. Ini ya. Beda itu adalah selisih dua suku yang berdekatan. Kemudian pengertian dari barisan. Barisan itu dengan kata lainnya adalah bilangan ke ya. Bilangan ke. Itu. Kemudian kalau deret itu adalah jumlah bilangan. Jumlah bilangan pada sebuah barisan. Ya, itu.
Ini pengantar untuk minggu depan. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi tolong kalian searching terlebih dahulu untuk materi minggu depan, itu adalah barisan dan deret bilangan aritmetika ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai pola bilangan terlebih dahulu. Ada latihan atau PR ya untuk kalian kerjakan di rumah. Bisa kita lihat di sini R-nya. Nah, di sini mulai dari contoh ini ya. Nah, contoh soal ketiga. Tentukan pola bilangan dari barisan berikut. Berarti tugas kalian adalah menentukan rumus atau pola untuk bilangan 2, 6, 10, dan 14. Tugas kalian adalah hanya mencari polanya atau rumus. Kenapa dari 2 ke 6, dari 6 ke 10, dari 10 ke 14, dan seterusnya. Polanya bagaimana? Di sini karena ini contoh sudah Ibu cari ya polanya. Ternyata 2 ke 6 itu memiliki selisih 4. 6 ke 10 juga memiliki selisih 4. 10 ke 14 juga selisih 4. Ternyata polanya sama. Maka untuk suku berikutnya U5 itu sudah pasti selisihnya juga 4. Berarti 14 tambah 4 berapa? 18 ya. U6 selisihnya juga 4 lagi. Di sini 14 ya. 18 tambah 4 berarti berapa? 22. Atau kalau dibuat ke dalam rumus, maka rumus untuk atau pola untuk barisan bilangan ini adalah UN sama dengan N tambah 4. Maka kita dapat langsung menghitung, tentukan U100. Cukup kita substitusikan N ini sebagai 100 ini sebagai pengganti N, berarti 100 tambah 4. Maka nilai U100 adalah 104. Bagaimana dengan misalkan U750? Cukup kita ganti N-nya dengan 750, berarti 750 ditambah 4 sama dengan 754. Itu ya. Nah, kalau kita perhatikan contoh 2 dan 3 itu memiliki pola yang sama dengan nomor 1 ya. Ibu langsung loncat saja pada contoh keempat. Contoh keempat di sini 2, 5, 10 dan 17. Polanya kalau kita lihat di sini berapa selisihnya? 3. Ini selisihnya berapa? 5. Nah, ini lompat-lompat ya. Selisihnya tidak sama. 10 ke 17 berapa selisihnya? Tuh, 7. Maka setelah dihitung, ternyata pola untuk bilangan ini adalah UN sama dengan N kuadrat tambah 1. Kita buktikan. Misal nih, untuk U1-nya. U1-nya adalah 2, berarti N-nya adalah 2. Kita substitusikan 2 ini ke rumus UN. UN sama dengan N kuadrat tambah 1. N-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 untuk suku kedua, sorry ya. Untuk suku kedua 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5. 5 itu dari 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Untuk suku ketiga berarti N-nya adalah 3. Kita substitusikan N-nya sama dengan 3 ke rumus UN. Artinya U3 sama dengan 3 kuadrat tambah 1 atau 9 tambah 1 sama dengan 10. Maka dengan rumus yang sama kita akan dapat menentukan misal U11. Berarti N-nya adalah 11. Substitusikan ke rumus UN sama dengan N kuadrat tambah 1. Berarti terlihat ya. Maka di sini U11 sama dengan 11 kuadrat ditambah 1 yaitu 121 tambah 1 sama dengan 122. Berarti nilai U11 adalah 122. Tuh ya.
Mohon nanti kalau mau dicatat videonya di stop dulu ya, di pause dulu ya, supaya bisa diperjelas. Oke, mungkin untuk hari ini pembelajarannya sampai di sini dulu. Di sini ada latihan. Silahkan kalian kerjakan, boleh secara berkelompok ataupun secara berkelompok saja ya. Ini kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu sudah kasih contoh. Nomor 1 di sini berikut dengan penyelesaian dan jawabannya. Penyelesaian caranya ya, cara mencari polanya, dan yang ditanyakannya adalah suku ke atau bilangan berikutnya. Nah, ini sudah ada ya. Silahkan kalian pelajari bersama. Jika ada yang tidak dipahami, boleh kalian hubungi via WA ya, via grup. Oke, mungkin itu saja. Alhamdulillah pertemuan kita bisa berjalan lancar untuk hari ini. Untuk memudahkan kalian memahami materi matematika yang Ibu sampaikan, mohon di subscribe di channel YouTube ya. Channel YouTube-nya adalah Al Anwari Group @gmail.com ya. Nah, silakan kalian subscribe channel YouTube-nya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini channel YouTube-nya. Maka kalian akan bisa mendownload video pembelajarannya untuk memperingan, tidak memakan kuota data ya. Jadi kalau sudah download bisa diputar kapan saja. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan